Kemudian metode ya, kita metode yang dipelajari adalah metode salah satunya substitusi. Metode substitusi ini adalah metode yang sering digunakan itu adalah metode Kaiser-Shipper. Yaitu dia menyepakati bahwa plan-nya tenteknya itu dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, R, S, S, T, U, V, W, R, S, T, U, V, W, X, Z, Z. Kemudian Shipper tag-nya itu di metode Kaiser-Shipper ini disepakati dari D atau tiga langkah ke depan. Berarti A, B, C. A, B, C. Misalkan kita security daripada software itu adalah di login. Proses login itu ada namanya lah username. Kita nama Abdul. Kemudian ada password. Passwordnya kita bikin Josh. Lah, ketika kita login, itu kita memanggil daripada database. Jadi kita ini login di database ya. Database-nya. Ya. Di dalam di database username misalkan Abdul, tapi passwordnya ini tidak Josh lagi. Nah, password ini mengalami adalah proses enkripsi. Dan dengan inilah kunci utamanya ini. Ya. Bahwa C itu adalah M, ini C ya, berarti M, Shipper text-nya M, kemudian B-nya adalah E, C-nya M, O-nya adalah R, S-nya adalah V ya. Jadi ketika tersimpan di database ini adalah ya MRVV, bukan JOS lagi. Ya. Jadi proses enkripsi di database ini adalah proses enkripsi adalah menjadi MRVV. Ini di dalam tabel database. Kenapa seperti ini? Biasanya hacker itu adalah dia akan mencari daripada apa password username dan password daripada user untuk memasuki daripada aplikasi. Artinya ketika login ini berhasil, maka akan masuk dalam aplikasi. Tapi kalau loginnya tidak berhasil, tetap aja tidak bisa masuk daripada aplikasi. Seperti halnya kalau kita di perusahaan itu ada
post security ya. Jika kita datanya validasi, jelas ketemu dengan siapa, maka di post security ini akan mempersilahkan bahwa kita masuk ke dalam perusahaan. Begitu juga dengan post security itu kalau ada di software itu adalah berupa login ini. Ketika login ini kita sudah benar, maka kita bisa masuk ke dalam sistem tersebut. Nah, untuk bisa ini perlu adalah namanya security komputer agar bahwa password kita tidak diketahui dengan orang lain gitu. Jadi password kita hanya kita sendiri yang tahu ya, tidak bisa diketahui orang lain. Kalau diketahui orang lain, nah ini bahayanya ketika sudah masuk ke sistem ini karena ini menggunakan dari password kita nanti bisa disalahgunakan. Artinya kegiatan-kegiatan di dalam sistem itu akan terrecord per berapa detik gitu ya. Kan terrecord bahwa yang mengakses ini maka passwordnya usernya udah jelas si Abdul. Padahal Abdul secara kegiatan nggak melaksanakan kegiatan di dalam sistem itu. Karena apa? Dia terdeteksi melaksanakan kegiatan karena itu sudah dihacker tadi. Yaitu adalah fungsi-fungsi daripada kriptografi. Ya, itu salah satu contohnya adalah dengan metode Caesar-Cipher dengan kunci utamanya adalah plain text dan ciphertext. Kalau ditanya apakah selalu Pak itu dengan metode Caesar-Cipher itu A, plain text-nya A, ciphernya D, ya. Jadi kunci utama ini kunci utama ini baku. Ya, saya tulis ini. Kunci utama dalam metode Caesar-Cipher baku ya. Jadi sudah ditentukan. Ditentukan seperti ini kunci-kunci utamanya. Bisa misalkan di lain, ini contohnya adalah login. Contohnya login, bisa juga katakanlah mungkin bisa juga email ya. Email. Jangan tulis plain text-nya. Ya, Sandi aplikasi Sandi aplikasi tanggal lahir. Kami misalkan ciphertext-nya S. S itu berarti V tadi ya, V. A-nya adalah D, N-nya adalah Q, D-nya adalah G, I-nya adalah L. Aplikasi A-nya adalah D, P-nya adalah S, L-nya adalah O, K-nya adalah N, A-nya adalah D, S-nya adalah V, I-nya adalah L, T-nya adalah W, A-nya adalah D, N-nya adalah Q, G-nya adalah C, A-nya D, L-nya adalah O, D, H-nya adalah K, I-nya adalah L, R-nya adalah U. Kita lihat, jadi plain text kita sadar itu adalah sesuatu yang
yang mudah dimengerti adalah sandi aplikasi tanggal lahir. Tapi kalau sudah dirubah menjadi ciphertext, ada seperti ini. Dan ini secara nalar adalah susah dimengerti. Itu satu contoh daripada metode Caesar-Cipher. Kita akan save, ya nanti akan saya kirim ke WA grupnya. Kita kasih contoh satu kali lagi. Misalkan tentukan ciphertext dari plaintext ayo maju dengan kunci utama ciphertext geser ke depan 6 langkah dari plaintext. Berarti pertama kita buat kunci utama. Kunci utamanya tadi ada plain text itu dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kemudian ciphertext-nya kita hitung 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dimulai dari G. Copy. Ya, kemudian sini kita isi A, B, C, D, E, F. Kemudian kita masukkan adalah plain text-nya. Ayo maju. Ciphertext-nya A-nya berarti G, Y-nya adalah E, O-nya adalah U, M-nya S, A-nya G, C-nya P, U-nya A, berarti sama. Jadi ada pertanyaannya adalah tentukan ciphertext dari dan, ini bukan dari tapi dan plain text ayo maju dengan kunci utama adalah ciphertext digeser ke depan 6 langkah dari plain text. Kita tentukan kunci utama tadi tentunya 6 langkah, kita plain text-nya kita sebutkan dari A sampai Z, kemudian ciphertext-nya kan 6 langkah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti G-nya ke depan. Oke, kemudian itu kita cari daripada plain text-nya. Plain text-nya inilah ayo maju. Kemudian ciphertext-nya kita tinggal urutkan. A itu apalah? Plain text-nya A, ciphertext-nya berarti G. Y berarti plain text-nya Y, ciphertext-nya lah E. Kemudian kalau O, ciphertext-nya U.
M adalah ciphertextnya adalah S, G adalah A adalah G, kemudian J-nya adalah P, U-nya adalah A. Jadi ketika ada soal seperti ini, pengerjaannya adalah yang pertama kita mencari kunci utama, kemudian baru kita cari adalah dari plain text dan ciphertextnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan silahkan. Masih ada waktu 9 menit, silahkan. Di sini hari ini ada berapa nih? Ada 27 mahasiswa yang hadir. Jangan lupa di absen untuk kelas ini. Ketuanya kemarin siapa nih? Kelas 2A. Farhan ya, Muhammad Farhan ya. Akmal. Akmal ya. Yang dipelajari cuma satu metode ini aja, Pak. Ya, betul. Metode ini, kalau kalian mau praktek menggunakan software silahkan. Jadi idealnya memang ada teori ini kan metode daripada substitusi kan ya. Baru nanti kalian praktekkan. Biasanya ini pakai teks. Dan banyak yang mengambil skripsi terkait dengan kriptografi ini, ya. Yang saya pernah bimbing itu enkripsi terkait dengan teks, itu bisa pesan atau pesan WA atau pesan email. Yang pertama, tetapi belum ada yang mengenkripsi daripada video ataupun suara. Biasanya suara itu dienkripsinya kalau kalian pernah mendengar suara mawar ya di TV ya mirip kayak gitu dah. Jadi suaranya jelas diblurkan menjadi suara mawar gitu. Nah, itu menggunakan proses daripada enkripsi tadi. Nah, kalau video biasanya prosesnya blur. Diblurkan. Jadi nggak jelas gitu ya. Itu adalah menggunakan proses enkripsi juga. Kemudian gambar juga bisa di blur juga. Proses-proses itu adalah suatu tindakan daripada konsep daripada kriptografi. Karena seperti apa? Biar tidak jelas identitasnya. Karena bersifat rahasia. Ya, kalau nggak bersifat rahasia, dalam misalkan di suara, kenapa selalu ada suara-suara mawar? Di video pun atau di gambar, kenapa kalau nggak ada yang rahasia, kenapa perlu di blur atau diburemkan gitu? Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, minta bantu diaktifkan videonya. Saya pakai screenshotnya. Di kelas ini ada yang sudah terpapar COVID atau belum nih? Atau masih aman? Tahu lah, Pak. Aman ya? Aman, Pak. Oh. Sudah, Pak. Jadi ya Aman, masih muda, Pak, aman. masih muda insya Allah selamat lah. Masih muda itu. Jadi imunnya masih bagus ini. Kemarin saya genos positif Pak, tapi pas antigen negatif Pak. Oh, yang Genosnya yang bekas itu mah makanya positif. Wah, Gitu. kan rumah sakit. Genosnya kemurahan. Lah genos emang 30.000 Tong. Genosnya 15.000 sih. 15.000. saya lihat tuh Akmal itu tuh naik gunung ya. Oh iya Pak. Mana? Jalan Pak. Mana? Sumbing Pak. Sumbing. Sumbing. Ya Pak. Mantap. Sumbing itu yang puncaknya agak terjal itu ya. Apa Sindoro ya? Lupa saya. Sumbing sih Pak yang rada terjal. Artinya apa campnya di campnya di batu-batu gitu. Oh iya Pak. Pos 5 di bawah no Pak. Puncak dulu dia Pak. Saya ada pengalaman Bang.
Oke, jangan lupa nanti absennya ya dikirim. Kemudian tetap sehat ya, tetap semangat ya. Saya yakin ini kalau masih muda imunnya bagus itu ya. Karena mungkin saya juga kalau dicek ini kayaknya sih positif kayaknya. Tapi saya nggak ngecek-ngecek. Kalau pilek dicek positif, Pak. Ya, artinya kalau penciumnya hilang, kemudian indera perasa hilang, udah pasti positif itu. Ya. Kena mental, Pak. Pak, Ya. langsung isolasi mandiri aja, Pak. Ya, saya hari udah seminggu apa 2 minggu ya. Udah 2 minggu ini ya. Saya isolasi mandiri. Padahal saya belum sudah dites ya, Pak. saya sudah vaksin udah tuntas tetap aja kan kena juga. Jadi artinya Minum walaupun vitamin C, ya dari use dia, 1%. oh ya itu. Pokoknya vitamin C terus untuk jaga imun gitu ya. Tapi insya Allah kalau masih muda oke nih. Paling cuma pilek-pilek aja lama gitu. Nggak ada efeknya. Iya. Pakai inhaler, Pak, biar penciumannya terangsang. Ya, saya juga beli itu inhaler. Tapi sekarang udah mulai penciumannya kembali gitu ya. Ya, aman lah dan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, barangkali kita cukupkan sekian. Terima kasih untuk malam hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.